Masalah utang global ngejelimet solusinya bisa pakai arisan, jir. And the colossal debt built up in the past 6 months will be one of the greatest legacies of the pandemic. Cuma kan ya, secara umum, dua cara ini kan bukan kebijakan yang bakal menguntungkan secara politis kan? Kita di tahun 2023 kan banyak bahas krisis ya. Argentina, Amerika, India krisis pengangguran, Pakistan, Inggris sampai ada kelaparan. Terus kalau mau ditarik jauhan lagi ada Sri Lanka sama Libanon. Ya intinya banyak lah. Nah kali ini gue mau bahas krisis-krisis tadi tapi dari sudut pandang yang lebih luas nih, yang skalanya tuh global. Soalnya ternyata semua krisis ini tuh ada benang merahnya, terutama buat nasib dunia ke depannya. Apalagi kalau menurut laporan terbarunya Institute of International Finance disebut, saat ini tingkat utang dunia tuh ada di level yang paling tinggi sepanjang masa. Jadi ya pantas banyak negara ngalamin krisis keuangan. Orang di level global juga ternyata lagi krisis utang kan. Jadi ya kalau menurut para ahli, dengan kondisi utang global yang sekarang tuh ada di level yang parah banget, itu dianggapnya seluruh dunia tuh lagi krisis. Waduh. Tapi kira-kira alasannya tuh apa ya? Kok level utang dunia bisa sampai tinggi banget begini? Sampai hitungannya udah krisis lagi kan? Dan kira-kira apa nih dampaknya buat kita nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas parahnya krisis utang dunia saat ini di Learning by Googling. Ini biar nggak bingung, enaknya kita bahas dulu tentang global debt deh ya. Kita bahas dulu tentang utang global. Ini tuh sebenarnya apa sih? Kalau menurut World Economic Forum, simpelnya banget, utang global tuh adalah jumlah keseluruhan utang yang dimiliki pemerintah, rumah tangga, dan swasta di semua negara-negara di dunia. Dan utang-utang ini tuh bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa berupa obligasi negara yang bisa dibeli masyarakat atau negara lain, pinjaman dari bank sentral, sampai pinjaman dari luar negeri. Nah, kalau menurut rilis terbaru dari Institute of International Finance yang gue bilang tadi, saat ini total utang global tuh udah melewati angka 300 triliun US dollar, atau tepatnya di angka 307 triliun US dollar. Dan ini jadi yang tertinggi sepanjang masa loh. Ya ini mungkin di sini lu masih ada yang bertanya-tanya ya. Emang jumlah utang segitu tuh parah ya? Nah biar lebih kebayang sebenarnya angka 307 triliun US dollar tuh separah apa, enaknya kita coba bandingin dulu deh sama data tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau menurut data dari IMF, sebenarnya dunia tuh udah mencahin rekor utang global di angka 226 triliun US dollar waktu pandemi datang di tahun 2020. Udah rekor tuh 226 tuh. Setahun kemudian bukannya membaik, malah rekor lagi jadi 300 triliun lebih. Ini kan gila ya, setahun doang loh nambahnya sampai segitu loh. Dan parahnya lagi, ini tuh jadi rekor lonjakan utang terbesar dalam kurun waktu setahun. Sebelum-sebelumnya dalam sejarah nggak pernah ada tuh yang sebesar ini. Paling terakhir kali ada lonjakan utang global yang parah gini tuh waktu Perang Dunia II baru aja kelar. Dan itu pun jumlahnya nggak nyampe segini. Makanya nggak heran kalau situasi yang lagi terjadi di dunia sekarang tuh disebut sebagai krisis utang global. Soalnya ya emang udah separah itu. Government borrowing hit a record £55 billion. Ballooning public debt. Around $300 billion or 16% of GDP. Dan buat ngukur seberapa wajar atau nggak wajarnya utang global ini, total utang tadi tuh harus dibandingin sama GDP global. Harus dibandingin sama total nilai produksi barang dan jasa di level global. Soalnya kan logika sederhananya, kalau kita mau ngutang secara sehat, ya utang kita tuh kan harusnya diputer lagi ya, biar bisa ngasilin duit. Biar nantinya utangnya bisa dibayar. Dan idealnya kalau kita pengen ngelunasin utang, penghasilan kita, pemasukan kita itu harus lebih besar dari utangnya dong. Kalau utang kita 100, pemasukan kita 70 misalnya, ya kapan lunasnya utangnya? Nah masalahnya, masih menurut rilis terbaru dari IMF disebut, rasio utang global terhadap GDP global tuh sekarang ada di angka 238%. Atau ya berarti nilai utangnya tuh hampir 2,5 kali lipat lebih banyak dari total pemasukan global. Jadinya ya jatuhnya bisa dibilang besar pasak daripada tiang nih, gedean utangnya daripada pemasukannya. 2,5 kali lipat lebih besar lagi tadi utangnya kan. Kapan mau lunasnya coba itu? Cuman yang menarik, walaupun IMF ngasih peringatan ke negara-negara yang rasio utang terhadap GDP-nya tinggi, tapi ternyata nggak semua tingkat utang yang tinggi itu jelek loh. Kenapa nggak semuanya jelek? Ya buat masalah ini semuanya balik lagi ke negaranya masing-masing. Soalnya gini, kalau menurut Capital.com, pada dasarnya utang negara tuh kan nggak beda sama utang pribadi ya. Semuanya berkaitan sama kepercayaan. Misal nih, lu punya temen yang omongannya bisa dipegang. Dia pinjam duit 5 juta misalnya, bilangnya bakal dibalikin minggu depan, dan beneran tuh minggu depannya dibalikin. Pinjam 10 juta, dibalikin bulan depan, bener tuh bulan depannya dibalikin. Nah, dengan track record kayak gitu, kalau misalnya dia minjem lagi, kemungkinan besar kita nggak bakal keberatan minjemin dong. Karena kan kepercayaan kita ke dia udah terbangun kan.
oh bener nih kalau sama ini orang dibalikin lagi, ya udahlah nih pinjemin aja nih, jadi gitu kan. Tapi kalau ada teman kita yang minjem nggak usah gede-gede lah, 10.000 misalnya, terus pas ditagih dia malah sok-sok lupa, ya pastinya kita jadi nggak percaya dong, nggak akan lagi kita minjemin duit ke dia kan. Nah situasi gini juga tuh berlaku di level global nih, berlaku di level negara nih. Makanya kadang rasio utang terhadap GDP yang tinggi tuh malah bisa jadi indikasi kalau negara tersebut justru udah dipercaya bisa balikin utang tepat waktu. Buat yang kayak gini tuh misalnya Jepang deh. Rasio utang Jepang terhadap GDP tuh sekarang tuh jadi yang paling tinggi di dunia, udah lebih dari 250%. Tapi karena Jepang cenderung bisa nepatin janji soal bayar utang, jadinya ya tetap aja tuh banyak yang percaya dan minjemin duit ke pemerintah Jepang. Termasuk di sini Bank Sentral Jepang sendiri yang megang obligasi terbesar pemerintah Jepang. Jadi ya itu ya, kalau rasio utang terhadap GDP-nya tinggi itu belum tentu negaranya krisis atau miskin ya. Bisa aja negaranya tuh emang pinter muterin utangnya kayak Jepang. Makanya banyak dipercaya buat dikasih utang lagi mereka. Nah, beda sama Jepang, kalau negara-negara berkembang, mereka tuh cenderung punya rasio utang yang rendah. Yang walaupun ini kelihatannya baik, tapi ini juga bisa jadi indikasi kalau kepercayaan pemberi pinjaman tuh emang nggak setinggi negara-negara maju. Makanya di sini kadang buat ngasih rasa percaya ke calon pemberi utang, negara pengutang tuh bakal ngasih jaminan lebih biar dapat kepercayaan. Contoh buat kasus kayak gini tuh yang pernah kita bahas deh, Sri Lanka misalnya. Yang pelabuhan Hambantotanya itu dijadiin semacam jaminan gitu ke Cina buat minjem duit, buat ngutang. Dan endingnya pas utangnya nggak bisa dibalikin, jaminannya pelabuhan Hambantotanya itu jadi milik Cina selama 99 tahun. Dan 80% keuntungannya juga buat Cina. Makin krisis deh tuh Sri Lanka gara-gara ini. Oh iya, selain itu kalau menurut World Economic Forum disebut negara berkembang juga mereka tuh punya resiko terdampak utang lebih parah ya. Kayak misalnya di tahun 2022 aja disebut negara-negara dengan penghasilan rendah dan menengah, mereka tuh harus ngeluarin duit sampai lebih dari 400 miliar US dollar buat ngebayar utang. Dan gara-gara ini jadi berimbas ke belanja negara di sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang terpaksa harus dipangkas. Budgetnya dialihin buat bayar utang. Bahkan kalau menurut IMF disebut, seenggaknya ada 100 negara yang terpaksa mangkas pengeluaran-pengeluaran penting mereka buat bayar utang loh. Ini ngeri juga ya. Sri Lanka has a huge external debt, $8 billion towards China, 1.5 of which rests here in this port alone. They're planning to give away 15,000 additional acres of land, predominantly belonging to farmers, to China on a 99-year lease. And they're also planning to give China an 80% stake in this port. Dan selain di level negaranya, di level masyarakat, ini masyarakatnya juga bisa kena dampak langsung nih. Ini contoh paling gampangnya kita ambil krisis Argentina deh. Kalau lu ingat di video kita yang ini, kita kan sempat bahas ya kalau Argentina tuh udah ngalamin defisit karena pemasukan dari pajak tuh lebih sedikit dibanding pengeluarannya. Dan akhirnya mereka mutusin minjem duit buat nutup defisitnya. Tapi bukannya jadi lebih baik, gara-gara ini Argentina malah terjebak ke krisis ekonomi yang makin parah nih. Apalagi setelah pemerintahnya tuh ngalamin gagal bayar obligasi. Dan ya udah, akhirnya ini berujung ke beban utang yang makin berat dan tingkat inflasi yang parah banget di sana. Makanya endingnya tingkat kemiskinan di masyarakat Argentina tuh jadi meningkat pesat. Sampai orang-orang tuh pada tidur di bandara kan, karena mereka nggak mampu beli atau sewa tempat tinggal lagi. This airport in Argentina's capital is filled with homeless people. It's a snapshot of an economic crisis that's getting worse. Hay muchísima gente. Entraron más ahora. There's a lot of us sleeping here. In a few hours there'll be more. If you come at night, it's full of people. We come here because it's cold out. Here at least we can sleep. Dan kalau ditanya kenapa dunia bisa jadi sekrisis ini, ya ini ada beberapa faktor nih yang sebenarnya udah sering kita bahas juga. Faktor pertama pastinya pandemi yang ngebikin perekonomian global tuh jadi turun parah. Bahkan tadi kita sempat bahas juga kan kalau tingkat utang global tuh mulai naik pesatnya ya waktu pandemi. Dan ini bisa begini, soalnya waktu pandemi kemarin di satu sisi pemasukan negara-negara di dunia tuh berkurang, soalnya aktivitas ekonomi tuh jadi terbatas banget. Tapi di sisi lain negara-negara tuh butuh belanja lebih banyak buat keperluan merangin penyebaran virus. Dan ya udah, pada ngutang deh tuh jadinya. Terus faktor yang kedua, karena konflik-konflik yang lagi berlangsung saat ini. Kayak konflik Rusia-Ukraina misalnya. Ya walaupun banyak orang kita yang ngerasa konflik ini tuh nggak ada efeknya ke mereka, tapi sebenarnya perang ini tuh ngasih dampak yang serius banget ke perekonomian global. Gara-gara perang ini, suplai energi dari Rusia ke negara-negara Eropa kan jadi diputus ya. Dan ini bikin biaya energi di Eropa tuh jadi naik drastis. Terus belum lagi suplai bahan-bahan makanan kayak gandum yang juga terhambat karena perang. Yang bikin stok gandum di banyak negara tuh jadi berkurang. Yang akhirnya ini bikin harga gandum jadi melambung banget. Dan ya kebayang lah ya, harga energi meningkat drastis, harga gandum meningkat drastis, budget belanja jadi ikut naik. Padahal duit negara nggak cukup. Ya udah, ngutang lagi.
The pandemic has left many countries with no option but to keep borrowing. But how much and how long countries can continue to borrow is unclear. And the colossal debt built up in the past 6 months will be one of the greatest legacies of the pandemic. Dan sebenarnya yang menarik di sini nih, ada satu negara yang sering dianggap jadi faktor ketiga dari krisis dunia. Negara ini tuh sering dituding jadi penyebab bangkrutnya negara-negara lain di dunia. Nama negaranya tuh Cina. Tapi ternyata menurut banyak pengamat padahal nggak gitu loh. Dibilangnya Cina tuh banyak nyebar jebakan utang di Afrika. Mereka ngasih utang ke negara-negara Afrika dan dibikin biar negara-negara ini tuh pada nggak bisa bayar. Nah nantinya ketika si negara Afrika ini nggak bisa bayar utang, akhirnya mereka mau nggak mau jadi ngasih aset mereka ke Cina kan sebagai bentuk pembayaran. Jadinya Cina punya aset di negara itu tuh. Banyak yang anggapnya begitu. Makanya akhirnya banyak disebut Cina tuh nyebar jebakan utang. Biar nantinya mereka punya banyak aset di negara-negara di dunia. Terutama di Afrika. Banyak disebutnya gitu. Padahal ternyata enggak loh. Menurut banyak ekonom, istilah jebakan utang Cina tuh cuma framing-framing negara barat aja ternyata buat ngejatuhin Cina. Ya ini kalau lu mau tahu lebih detail, buat lebih jelasnya tentang jebakan Cina ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing! A common portrayal of China's lending practices is known as debt trap diplomacy, a phrase made popular after being used in government documents during the Trump administration. But so far, there's no evidence that such a debt trap has been sprung in Africa. Nah, dengan masalah global yang kedengerannya segini besar, pastinya kan pertanyaan orang-orang tuh, terus solusinya apa? Nah, kalau ditanya solusinya, terutama solusi buat ngurangin ketergantungan terhadap utang, ini sebenarnya ada 2 cara paling basic yang bisa dilakuin. Cara pertama, naikin pendapatan dari sektor pajak. Waduh. Terus cara yang kedua, nekan pengeluaran, ngebatasin belanja negara. Itu 2 itu cara paling basicnya. Cuma kan ya secara umum 2 cara ini kan bukan kebijakan yang bakal menguntungkan secara politis kan. Ya jujur aja lah, siapa coba di sini yang seneng kalau beban pajaknya ditambah? Pasti mencak-mencak dong kita. Terus soal belanja negara juga, kalau itu diturunin, ini kan jelas kan bakal bikin adanya penurunan pelayanan ke masyarakat kan. Misalnya efeknya tuh jadi subsidi dihapus, dana bantuan dikurangin, dana pendidikan dipangkas, dana kesehatan dipotong. Endingnya kita-kita lagi yang susah. Dan kalaupun ini sampai terjadi, yang ada nantinya bakal berimbas ke kualitas SDM-nya yang menurun kan. Sekalinya utang negara lunas, kualitas rakyatnya udah rendah banget. Bahaya juga kan ini. Makanya buat menghindari biar nggak melakukan 2 hal ini, negara-negara tuh harus putar otak, nyari cara lain buat bayar utang. Ini pusing juga ya. Oh iya, terakhir nih, ada satu cerita yang menurut gue menarik terkait upaya mengatasi beban utang. Jadi di Prancis tuh ada semacam agen real estate gitu, namanya Nawali, yang ngebantu masyarakat Prancis Afrika yang pengen punya rumah atau investasi real estate di Afrika. Buat orang-orang Prancis Afrika yang pengen punya rumah di tanah leluhur atau tanah kelahirannya. Kenapa agennya geraknya di situ? Soalnya bisa dibilang, terutama buat orang-orang Prancis, investasi di Afrika tuh relatif sulit. Bank-bank di Prancis tuh cenderung skeptis dan nggak percaya buat ngasih pinjaman dana investasi di Afrika. Dan di saat bersamaan, bank-bank di Afrika sendiri bisa dibilang mereka tuh punya suku bunga yang tinggi. Jadinya ya nggak ideal kalau mau minjem duit lewat Bank Afrika. Iya, sesulit itu jadi. Padahal minat orang Prancis Afrika buat punya rumah di Afrika tuh cukup tinggi loh. Nah makanya, buat ngasih solusi di tengah sulitnya dapat pinjaman baik di Prancis maupun Afrika, akhirnya Aita Magasa, CEO dari agen investasi Nawali, dia nih nyoba pakai sistem tradisional yang disebut toncin. Apaan tuh? Nah ini, toncin ini sebenarnya pas gue tilik cara-caranya tuh ya, sebenarnya ini simpelnya tuh arisan. Jadi gini, orang-orang tadi tuh, orang-orang Prancis yang minat pengen punya rumah di Afrika, mereka tuh bakal nyetorin iuran sesuai nominal yang disepakati. Misal, bayar 250 euro tiap bulan dengan total 20 member. Nah, nantinya tiap bulannya diundi tuh, siapa yang bakal dapat duitnya di bulan itu. Dan masing-masing membernya, ketika nanti mereka dapat, mereka tuh bakal dapat duit 5.000 euro yang bakal dialokasiin buat modal investasi real estate di Afrika. Ya, ini sih beneran arisan, jir. Kalau menurut Aita Magasa, si CEO tadi, dia bilang selain ngadopsi caranya, dia tuh paling ngemodif sistem toncin tradisional tadi, biar lebih mengikat dengan ngebikin kontrak tertulis. Jadi ya kalau ada kontraknya kan nggak ada yang bisa kabur ya. Misalnya lu dapat di bulan kedua terus lu nggak mau bayar lagi, ya nggak bisa itu. Bisa dipenjara lu. Dan yang paling mantap, dia juga ngeklaim dengan metode ini, klien-klien dia tuh jadi nggak perlu ngutang buat investasi real estate di Afrika. Wah. Ini nggak nyangka ya. Arisan loh ini, jir. Kalau dibawa ke level yang lebih tinggi dan dikelola dengan tepat, ternyata bisa ngatasin masalah utang dan jadi solusi investasi loh. Masalah utang global ngejelimet, solusinya bisa pakai arisan, jir. Ini arisan aja apa kita ya? Juste derrière moi,
une des créations de Nawali. On est toujours à Diamniadio, situé à 39 km de Dakar, à 22 km de l'aéroport Blaise Diagne. On est à 6 km du nouveau TER, à 7 km du nouveau stade Abdoulaye Wade. Oke, sekian review kali ini tentang krisis utang dunia. Solusinya tadi arisan loh. Tapi ingat ya, arisan ini bukan solusi pasti nih. Ini cuma opsi yang ditawarin sama kelompok Afrika di Prancis, yang ternyata di mereka ini sukses. Kalau ini diterapin di negara-negara lain, sukses atau enggaknya ya kita belum tahu. Karena ya contoh suksesnya baru satu kan. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!